Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aji Cakra Indonesia, Lugas Logis Tuntas. Kali ini kita kedatangan tamu dari rekan Peduli Kendeng Hijau yang mendedikasikan waktunya mengembalikan fungsi kendeng sesuai fungsinya. Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari Sobat Aji Cakra Indonesia dimanapun berada. Kali ini kita bersama Mas Kundori sebagai komunitas Peduli Kendeng Hijau yang jauh-jauh dari Pati, Mas Kundori ya. Terima kasih telah hadir dalam podcast kami. Sebelumnya kita menghadirkan Mas Kundori. Kali ini kita ingin mengungkap bagaimana suatu misteri yang tersimpan dalam permasalahan deforestasi pegunungan kendeng yang sampai saat ini kita belum mendapatkan solusi dari permasalahan yang selama ini terjadi. Itu ya Mas Kundori ya. Mas Kundori jauh-jauh dari Pati, kali ini kita ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi di pegunungan kendeng tersebut, dan Mas Kundori di sini adalah sebagai komunitas ya, komunitas peduli kendeng. Bagaimana yang kita inginkan mungkin dari publik di sana juga ingin mendapatkan informasi yang sesungguhnya bagaimana sampai sekarang itu seperti apa kan gitu. Jadi yang kita inginkan mungkin dari masyarakat luar sana juga sama, bagaimana kronologi yang sesungguhnya di pegunungan kendeng atau permasalahan kendeng itu seperti apa. Itu mungkin dari menurut Mas Kundori sendiri seperti apa gitu. Yang dari pandangan Mas Kundori. Ya, terima kasih Mas Tri ya dari Aji Cakra Indonesia. Ya, dari Kendeng Hijau nih, kami komunitas dari pegunungan kendeng yang sebenarnya banyak. Kalau kita bicara kendeng ini sangat sensitif sekali. Jadi isu kendeng adalah sebuah isu nasional ya. Bahkan sampai ke internasional, Mas, karena beberapa isu kalau sudah menyangkut kendeng ini kan kaitannya aja dalam tanda petik jadi investasi yang pabrik semen. Nah, padahal di sana itu sebenarnya banyak sekali. Sebelum adanya pabrik semen pun kalau kita bicara deforestasi itu kan mulai sebenarnya jauh sebelum ini, ada puluhan tahun yang lalu itu. Kalau kita ingat zaman dari 98, jadi itu 98. Ya 98 itu udah mulai ada penjarahan itulah, itu merambah dari orang desa yang dekat hutan itu mikirnya goni negoro diajar habis itu awal mulanya dari situ. Jadi kesadaran warga itu agak berkurang terkait rasa memiliki hutan, kemudian untuk menyelamatkan efeknya apa sih, dampak jangka panjangnya apa. Nah, itu mereka belum merasakan. Tapi akhir-akhir ini 10 tahun terakhir ini kita merasakan betul. Bahkan yang baru-baru ini aja terjadi hujan, ibaratnya kalau bahasa orang Jawa hujan sebentar ya. Iya, kinjeng nguyuh wae banjir gitu loh. Bahasa Jawanya itu agak mengenal sekali. Begitu kita melihat kondisi kendeng yang jenengan kita sudah pernah ke sana itu sangat memprihatinkan. Jadi dampaknya sungguh luar biasa karena selain penggundulan hutan itu ada alih fungsi. Alih fungsi itu yang menjadi salah satu faktor ya, hanya salah satu faktor. Karena itu di sana kendeng itu sangat sensitif sekali karena situ ada tambang, kemudian ya tambang masyarakat itu. Ya, kemudian ada lagi yang terkait isu pabrik semen itu, yang itu kan kalau kami dari Kendeng Hijau di sini menyorotinya lebih ke lingkungannya, dampak lingkungan yang saat ini kita rasakan sungguh luar biasa. Jadi tidak hanya banjir ya, tadi banjir bandangnya ini yang kita rasakan terakhir itu di Sinom Widodo dan Gunung Pantri itu sampai ada korban jiwa. Nah, kami sangat prihatin di situ. Iya. Jadi itu yang disampaikan Mas Kundori tadi kan dampak ya, dampak. Tapi di sini yang ingin kita ketahui mungkin di sahabat Aji Cakra juga, itu bagaimana apakah ketika terjadi pembabatan hutan itu ya, perambahan tadi masyarakat, apakah ada peran dari pemerintah sendiri atau ada faktor-faktor pembiaran di situ. Nah, itulah yang ingin kita dapatkan informasi juga bagaimana itu terjadi gitu ya. Jadi kronologinya. Jadi tadi Mas Kundori menyampaikan ada perambatan masyarakat, ada kepentingan di situ lah. Di sini apakah ada kepentingan dari pemerintah waktu itu? Kalau saat itu tahun itu ya, kami melihat hanya istilah euforia masyarakat tadi ya. Tapi berjalannya waktu itu warga melihat. Jadi istilahnya oknum dalam tanda petik di sini ada beberapa oknum dari aparat ya. Jadi ada keterlibatan di situ. Jadi ya warga merasa mereka yang lain aja seperti itu contohnya. Oknum aparat tadi ya. Iya, begitu Mas. Jadi mungkin dari masyarakat oknum aparat saja melakukan, apalagi warga gitu ya, yang merasa menjaga gitu. Warga sekitar itu kan merasa memiliki sebenarnya. Dia tidak berani ngambil, tetapi ketika melihat dengan mata telanjang yang berseragam saja dalam tanda petik oknum, bermain bahkan nebangnya aja boleh. Nah, kenapa kita warga tidak? Akhirnya ya tanpa mereka sadari ya wani akhirnya. Kan itu. Jadi seolah-olah perbuatan yang
awalnya itu ilegal dianggap legal gitu loh Mas. Jadi salah kaprah kalau menurut saya. Karena ada semacam pembiaran atau dalam tanda petik memang dibiarkan sengaja biar ya gundul itu tadi. Dengan apa yang Mas Kundori sampaikan tadi, apakah dari pembabatan, perambahan tadi ya yang disampaikan tadi, apakah memang ada pembiaran tadi dan ada kepentingan ini yang kita maksud? Apakah ada kepentingan dari pembiaran tadi? Apakah ada kesengajaan pembiaran sehingga di situ ada kepentingan terselubung? Nah ini mungkin Mas Kundori bisa menjelaskan bagaimana yang sebenarnya itu kronologi. Kita berupaya mengungkap gitu. Ya, terima kasih Mas Tri. Kalau yang namanya terselubung kita juga ya awam ya, kita agak yang namanya terselubung kita juga hanya bisa meraba-raba. Jadi tapi jelas di kasat mata itu ada semacam pembiaran tadi benar. Ya, langkahnya pemerintah itu ada tapi tidak terlalu signifikan Mas. Tidak masif ya. Iya, kurang masif dan tidak signifikan kalau menurut kami selaku pegiat lingkungan itu. Jadi semacam penanaman itu kan hanya kalau kami memandang selama ini hanya sebatas seremonial. Iya, hanya sebatas seremonial. Jadi belum dapat intinya lah gitu. Intinya kan kita mau menghijaukan kendeng lagi. Betul. Kalau kita itu kendeng itu sudah kritis ya kita kalau seandainya pergerakan kita masif yang kami lakukan di kendeng hijau itu masih berhasil, itu kita bisa merasakan 30 tahun lagi. Nah itu kalau masih berhasil semua di beberapa titik itu berhasil. Nah itu 30 tahun baru kita bisa merasakan. Nah ini apalagi ini yang kita hanya gratul-gratul bahasanya Mas ya. Jadi kurang mendapat support kalau kami boleh bilang. Sempat kami udah giat yang ke-32 ini. Kami memang Bupati Pati sempat datang di kegiatan ke-31 kemarin. Kami sentil sedikit ya, tapi ternyata juga responnya kurang begitu semangat. Seperti hanya membangun jalan infrastruktur. Menurut kami bullshit lah dalam tanda petik ya. Percuma jenengan bangun jalan, tetapi kendeng dari hulunya ini tidak jenengan benahi dulu. Nek banjir, kalau jadi infrastruktur yang jenengan banggakan jalan seperti ini akan mubazir. Jadi uang miliaran rupiah itu akan percuma manakala terjadi bencana itu tadi. Jadi ya menurut saya alangkah lebih baiknya jika kendeng juga dibenahi, ditata, dihijaukan kembali, baru di samping itu juga jalan yang ada dampak di banjir itu tadi tidak akan percuma. Tapi kalau infrastruktur digembar-gemborkan kemudian banjir ini ya mubazir menurut saya. Seberapa parah itu dampak dari tadi kegiatan-kegiatan yang di pegunungan itu? Ya kalau di Pegunungan Kendeng sudah sangat memprihatinkan kalau kami bicara sudah. Istilahnya kita bumi itu sudah menangis Mas. Jadi 10 tahun terakhir ini kita menangis lah dari. Jadi sebagai aktivis itu sedih sebenarnya. Kok istilahnya pemerintah daerah ya. Pak Bupati sendiri dari Pati Selatan. Nah, jadi beliau ini baru menjabat kemudian dihadiahi banjir ya. Jadi banjir kiriman itu hadiah terindah menurut saya buat Pak Bupati. Jadi apa yang beliau rasakan yang masyarakat rasakan selama ini juga beliau rasakan. Tapi langkah beliau untuk menghijaukan kendeng kami rasa sebagai aktivis sangat kurang, sangat minim. Dari sekian lama puluhan tahun Mas Kundori dan dampak-dampak yang tadi begitu besar pada masyarakat maupun pada lingkungan, menurut Mas Kundori itu sejauh mana pemerintah berperan dalam menanggulangi bencana-bencana atau dampak dari dampak negatif dari adanya deforestasi pegunungan kendeng tersebut Mas Kundori? Iya. Upaya pemerintah dalam hal ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati melalui BPBD itu sudah ada beberapa titik yang di penanamannya, penanaman buah. Jadi tanaman buah itu beberapa kali sudah dilakukan, tapi hanya seperti tadi kami katakan itu hanya sebatas seremonial. Jadi kami berharap itu ada upaya intensif jadi semua pihak. Jadi tidak hanya Kabupaten Pati saja. Harapan kami pemerintah provinsi bahkan pusat ini turun tangan karena kendeng ini butuh jutaan bahkan miliaran bibit. Kalau hanya mengandalkan pemerintah daerah Kabupaten Pati, kami rasa masih jauh sangat kurang. Jadi butuh uluran tangan dari pemerintah pusat. Jadi yang dilakukan pemerintah saat ini masih kurang gitu ya? Iya, sangat kurang sekali. Jadi harapan sendiri dari sebagai masyarakat Mas Kundori, masyarakat terdampak di situ. Bagaimana harapan dari masyarakat supaya kendeng ini sesuai fungsinya dan lain-lain supaya tidak berdampak itu bagaimana harapannya? Iya. Kalau harapan kami dari Peduli Kendeng Hijau sebenarnya tidak banyak. Ya itu tadi seperti slogan kami, ayo nandur ben ora gundul. Jadi artinya begini, pemerintah nyuwun sewu, kita tidak alergi dengan ketahanan pangannya, tapi beberapa titik di hutan itu ada salah kaprah menurut kami. Jadi mempertahankan ketahanan pangan, tetapi hutan ini adalah resapan air yang mana tanah kapur ya. Jadi fungsinya itu kami boleh lah, kami Peduli Kendeng Hijau juga mendukung program pemerintah ketahanan pangan. Tanaman jagung itu boleh, tetapi alangkah lebih bijak jika di sela-sela tanaman jagung itu petani maupun penggarap. Jadi sekarang kan ada KHDPK ya, jadi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus dan adanya perhutanan sosial tersebut, masyarakat punya beberapa hektar. Jadi maksimal kalau nggak salah satu penggarap itu bisa 2 hektar. Jadi kalau 2 hektar ini bisa
jagung, mereka akan berbondong-bondong jagung semua. Tetapi pendampingan ini yang kami perlukan, Mas. Jadi kami berharap dari Kendeng Hijau itu pemerintah melalui PS itu tadi, program perhutanan sosial itu ada pendampingan yang maksimal. Jadi program itu bisa tepat sasaran dan tepat guna. Jadi alih fungsinya tidak salah kaprah. Jadi tetap ada tanaman keras, ada 50-30-20 yang digembor-gemborkan itu betul-betul direalisasikan. Jadi tidak hanya slogan saja, tapi nyatanya faktanya tuh hampir 80% jagung semua. Jadi kita miris sekali. Jadi program pemerintah betul ketahanan pangan, tapi merusak alam itu kan kami prihatin sebenarnya. Ya, terkait dengan tadi alih fungsi ya. Di situ kan alih fungsi tadi yang garis besarnya ya. Ketika terjadi alih fungsi, itu pemerintah sendiri melihat itu seperti apa dan bagaimana upayanya yang selama ini dilakukan gitu, Mas Gundori? Kalau kami bicara di Kendeng ya, dari otomatis yang kami di Pati Selatan itu, kami ini garis besarnya di Pati saja ya, belum ke yang lain. Kami menganggapnya itu ya belum maksimal tadi, Mas. Belum maksimal. Jadi pendampingan itu tidak bisa tepat sasaran. Jadi beberapa kelompok petani hutan dari penggarap itu, pesanggem itu hanya masih sebatas nyuwun bahasanya sakarpe dhewe, suka-suka gue gitu loh. Jadi apa yang dikatakan 50-30-20 itu hanya slogan semata gitu. Jadi mungkin dengan dampak-dampak jangka panjang dan sudah sekian lama yang selama ini dari Peduli Kendeng sendiri yang dilakukan seperti apa, Mas? Jadi mungkin ya berkolaborasi atau audiensi atau melaporkan kepada dinas-dinas atau instansi yang terkait gitu atau betul. Apa selama ini dari kelompok Mas Gundori? Dari Peduli Kendeng Hijau, alhamdulillah baru 1 tahun terakhir kita bisa komunikasi aktif intens dengan BPPD dan kami juga GLH sudah mulai membuka mata. Jadi pemerintah Kabupaten Pati sudah mulai membuka mata, kita jalin komunikasi baik, Mas. Jadi dari LH itu membantu bibit tanaman buah yang notabene harapan kami adalah menanam, merawat, menghasilkan. Jadi tidak hanya jagung ditanam terus besok panen tanam lagi, enggak, tapi ini sekali tanam bisa diturunkan ke anak cucu. Jadi kan kelebihan tanaman buah ini yang kami program Kendeng Hijau, bahkan tiap bulan kami ada aksi, ada giat menanam, itu tujuannya untuk itu. Selain jadi bahasa kita bermain halus, jadi ngajak warga untuk menghijaukan Kendeng melalui tanaman buah tadi. Meskipun ada tanaman keras, ada juga sengon dari BPDAS. Nah, kami juga kemarin habis dapat bantuan, istilahnya kita mengajukan proposal sih. Kita minta, bukan bantuan, tapi minta, bukan diberi, minta. Jadi kita mengajukan proposal bantuan untuk menghijaukan Kendeng. Jadi lewat Kendeng, alhamdulillah sudah 2 kali dari BPDAS, kemudian dari BPBD juga bersinergi. BPBD minta disalurkan ke kami buat giat. Dan sebagian kita juga donasi. Jadi di Kendeng ini relawannya luar biasa. Terima kasih warga sekitar dan masyarakat Kendeng yang mendonasikan melalui kami. Kami hanya sebagai penyambung lidah untuk warga sekitar. Jadi upaya kami hanya sebatas membantu bibit itu tadi. Jadi harapan kami mudah, tapi yang lebih berat ada yang menjaga itu, yang merawat itu. Kalau menanam hanya berapa menit sih selesai. Tapi yang tugas masyarakat dan penduduk sekitar, harapan kami pesanggem itu mulai membuka hati. Ini alhamdulillah program kami pendampingan tidak hanya memberikan, tapi juga ada edukasi kami lakukan itu. Demikian sahabat Aji Cakra Indonesia, apa yang disampaikan Mas Gundori dari Peduli Kendeng Hijau ya. Jadi secara garis besar perlu ada kepedulian ya dari apa yang dilakukan selama ini dari Peduli Kendeng Hijau, sudah melakukan sesuatu yang itu tentunya berfungsi atau bertujuan bagaimana dampak-dampak negatif ya, dengan itu tidak berkepanjangan. Dan mudah-mudahan ini mendapat respon baik, mendapatkan kepedulian dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini, sehingga apa yang diupayakan dari teman-teman kita Peduli Kendeng Hijau ini bisa berkelanjutan dan sesuai tujuan, yaitu mengembalikan fungsi kendeng sebagai pendukung atau pelindung resapan air supaya ketika hujan tidak kebanjiran dan ketika panas tidak kekeringan. Dan ini memerlukan kepedulian dari kita semua. Terima kasih Mas Gundori dari Peduli Kendeng Hijau telah hadir di podcast kami. Ini adalah sebagai upaya edukasi dan menggugah kepedulian kita bersama. Mungkin bisa memberikan closing statement bagi rekan-rekan Aji Cakra dimanapun berada dan sahabat Kendeng gitu. Ya, untuk sahabat Kendeng Hijau ya dan Aji Cakra Indonesia, kami berharap dari sedikit dari kami, sedikit tapi berarti, perlahan tapi pasti, itu dari kami. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Terima kasih Mas Gundori atas kehadirannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Salam Kendeng Hijau, ayo nandur ben ora gundul.